Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Ramdhani dengan NIM 0437549118 dari UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 dari jaringan komputer, yaitu mempraktikkan perintah-perintah di command prompt atau CMD. Di sini saya sudah merangkum perintah-perintah yang ada di tugas 2 praktikum jaringan komputer ya. Pertama kita buka dulu CMD. Buka perintah pertama yaitu CD. Nah, CD ini digunakan untuk berpindah-pindah dari direktori satu ke direktori yang lain. Kemudian perintah yang kedua CLS. Perintah CLS ini digunakan untuk membersihkan atau menghapus semua teks yang ada di CMD yang ada di layar komputer ini ya. Selanjutnya perintah CLS slash tanda tanya. Terdapat keterangan clear the screen. Perintah ini digunakan untuk memberitahu bahwa teks yang ada di CMD sudah dihapus ya. Perintah ini hanya digunakan pada satu file dan itu juga file berbentuk file teks. Selanjutnya perintah dir slash tanda tanya. Terdapat informasi dari file-file directory yang ada di laptop saya. Perintah dir slash tanda tanya ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Oke, selanjutnya perintah ipconfig. Terdapat keterangan IP configuration dari komputer saya, seperti connection spesifikasi DNS suffix, link lokal IP v6 versi 6 address. Karena perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada laptop saya ini. Selanjutnya perintah ipconfig slash all. Perintah ini sama seperti ipconfig default, hanya saja dia lebih banyak dan juga menampilkan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan MAC address yang ada di laptop saya ini. Selanjutnya ipconfig slash tanda tanya. Terdapat informasi penggunaan ipconfig, ada penggunaan adapter segala. Nah, perintah ini memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu terdapat contoh-contoh dan penggunaannya. Selanjutnya perintah ipconfig slash release. Ini terdapat informasi dari perintah ipconfig slash release ini, karena perintah ini digunakan untuk menghapus atau mereset semua IP address yang ada di laptop saya ini. Ketika perintah ini dijalankan, koneksi internet akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali. Tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Selanjutnya perintah ipconfig slash renew. Itu sedang loading. Perintah ini
Sini terdapat informasi seperti ipconfig itu ya, karena ipconfig/renew ini digunakan untuk menetapkan alamat IP address baru atau membuat IP address baru pada laptop saya ini, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik tetapi hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP server. Selanjutnya ipconfig./display DNS. Nah, di sini terdapat informasi record name, record type, time to live atau TTL, data line, section, PTR record. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk juga localhost koneksi yang ada di laptop saya ini. Selanjutnya perintah ipconfig/floss DNS. Nah, terdapat informasi Windows IP configuration successfully pulls the DNS resolver cache. Perintah ini digunakan untuk menghapus atau mereset semua DNS cache yang ada di komputer atau laptop saya ini. Selanjutnya perintah ipconfig/register DNS. Terdapat the request operation request elevation. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Selanjutnya perintah ping. Terdapat informasi koneksi internet yang saya gunakan, karena ping itu singkatan dari paket internet grouper. Perintah ini melakukan pengecekan respons server dan klien dalam sebuah jaringan internet. Kita coba ya, karena di sini laptop saya ini memakai jaringan internetnya dari WiFi atau wireless local area network. Di sini saya sudah mengecek IP address saya, jadi ping 192.168.1.20. Pingin ada keterangan di sini replay from 192.168.1.20. batch-nya 32, time-nya kurang dari 1 menit per detik, TTL-nya atau time to live-nya 128. Di sini ada statistik ping-nya dari paketnya mengirimkan 4, receive 4, loss-nya 0. Jadi koneksinya bagus ya. Baik, seperti itu. Selanjutnya kita di ping ini juga terdapat informasi seperti base time TTL ini ketika kita mengecek IP address yang ada di laptop kita ini. Selanjutnya perintah netstat atau network statistik. Netstat, oke. Terdapat beberapa keterangan di sini seperti proto, local address, foreign address, state. Proto ini, kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Kalau di laptop saya ini jenisnya TCP ya.
Terus local address, kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer Anda yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Jadi ini koneksi yang saya gunakan sekarang karena pakai wireless local area network ya, yang 192.168.1.20. Terus foreign address, kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Nah, nomor portnya ini ya 143 1 TPS ya. Di sini juga ada yang berbeda 234 TPS. Ini juga beda, ini nomor seri dari WLAN saya yang gunakan. Yang terakhir ada kolom state, ini menunjukkan status dari connector yang sedang terjadi. Nah, di terjadi informasi menunjukkan koneksinya nih stabilis, jadi stabil ya. Atau ini ya, terakhir ada keterangan time wait, menunggu, statusnya menunggu. Selanjutnya di sini kita perintah chart. Nah, terdapat keterangan ya dari perintah ini, yaitu maximum host, host list, timeout, atau screen DDR. Tracehead ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Selanjutnya perintah pet ping. Tapi kita coba dulu ya, bisa kan? Tracehead. Jadi langsung aja kita perintah pet ping. Terdapat keterangan dari perintah ini, yaitu host list, maximum host, address, periode, 6_queries, timeout. Nah, perintah petping ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Petping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracehead. Selanjutnya perintah ns lookup. NS Lookup ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Nah, kita coba NS Lookup 192.168.1. Bisa nggak ya? Ini servernya ini. Kalau kita juga bisa ns lookup www.google.com. Nah, ini informasi dari DNS Google, dan ini informasi dari DNS yang ada di komputer saya. Exit aja dulu. Oke. Baik, itulah perintah dari NS lookup ya. NS lookup ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang DNS atau IP yang sesuai, yang sedang digunakan, yang dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Oke, selanjutnya perintah net. Perintah net ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan di laptop saya ini. Karena jaringan komputer yang saya pakai ini melalui WLAN atau wireless local area network. Jadi ini jadi perintahnya kita
net WLAN show profile. Kita exit dulu mungkin ya, exit dulu. Jadi net WLAN show profile. Nah, terdapat profil-profil jaringan komputer yang ada, yang pernah saya pakai atau yang saya konekkan dengan laptop ini. Kita juga bisa lihat driver WLAN yang saya gunakan di laptop saya ini dengan cara net WLAN show driver. Ini terdapat keterangan atau informasi driver yang digunakan di laptop saya ini, seperti driver, vendor, provider, tanggal, versinya juga ada di sini. Ini tanggalnya namanya 2015. Ini juga ada versi dari driver yang saya gunakan. Di sini perintah net juga digunakan bisa untuk mengecek kapabilitas dari WiFi. Jadi beritanya net WLAN show wireless capabilities. Nah, ini informasi kapabilitas dari WLAN yang digunakan ya. Jadi ada WDI versionnya 0000 ini ada station support, ada yang unknown, ada yang not support ya. Informasi dari kapabilitas WiFi yang saya gunakan. Selanjutnya perintah root. Perintah root ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Router digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Coba kita ketikkan route. Nah, terdapat informasi seperti ini ya. Informasi seperti ini ada destination, maxnet, gateway, metric, terus if interface gitu ya. Ada informasi dari perintah yang diketikkan atau perintah root ini. Yang terakhir adalah perintah net. Perintah net ini digunakan untuk mengupdate, melihat maupun memperbaiki jaringan. Bahkan perintah net ini bisa kita gunakan untuk melakukan setting jaringan. Jadi net. Nah, terdapat ada keterangan di sini akun, komputer, config, terus continue, file, group, help, nah banyak lain ya, position, share, start. Tuh. Sekian penjelasan dari saya tentang mempraktikkan perintah-perintah CMD yang ada pada tugas praktikum 2 jaringan komputer ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.